Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah. Di sini saya ingin menyelesaikan soal UTS mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang tentang mengetahui pemenang undian berhadiah. Langsung saja kita mulai. Kita baca dulu soalnya. Toko elektronik Ulfi sedang mengadakan undian berhadiah. Mereka meminta peserta undian untuk menggulirkan dadu. Bagi peserta yang memiliki angka dadu unik dan angkanya adalah paling besar, dia yang akan mendapatkan hadiah. Mereka meminta Anda membuatkan program untuk memilih pemenangnya. Input baris pertama adalah jumlah orang yang mengikuti undian. Input baris kedua adalah angka dadu yang didapatkan oleh masing-masing peserta dipisahkan oleh spasi, dan output berupa nomor urut dari orang yang memiliki angka dadu unik dan terbesar nilainya. Ini contoh outputnya dan ini contoh. Di sini saya ingin meringkas soalnya dulu. Inputnya tadi yang pertama berupa jumlah orang. Baru adalah dadunya, dadu masing-masing peserta sesuai jumlah orang. Outputnya adalah nomor urut dadu unik dan terbesar, bukan nomor urut dadunya, nomor urut peserta yang memiliki dadu unik dan terbesar. Langsung saja kita coba input dulu ini. Yang pertama saya import dulu Java util scanner-nya. Sini sintak. Input kemudian karena tadi orang, kita deklarasikan in orang misal, lalu kita input misal next in. Nah, kemudian agar dadu masing-masing peserta tersimpan sesuai jumlah orang, kita buat di sini adalah in dadu untuk menyimpan dadu masing-masing peserta yang panjangnya itu adalah jumlah orangnya. Kemudian kita input dadunya. Dadu. Kita pakai perulangan untuk menginputnya karena yang pertama karena kita mengakses perulangannya itu sesuai dengan jumlah orang, makanya kita menggunakan perulangan for. Kemudian kita deklarasikan, belum deh, jelasin dulu. Jadi yang tadi kan bilangnya untuk outputnya adalah yang dicari adalah nomor unik dadu, nomor urut peserta yang memiliki dadu unik dan terbesar. Apa sih itu nomor dadu unik? Nomor unik itu adalah nomor yang frekuensinya sama dengan 1. Misal nih, ada deret angka atau dadu deh, misalnya tadi itu ada 2, 5, 2, kemudian 6, 3, 5, 3, 1. Di sini bisa kita lihat kalau di sini duanya angka 2, dadu 2 itu frekuensinya ada 2. Kemudian 5, frekuensinya ada 2. Kemudian 6, frekuensinya ada 1.
3 frekuensinya ada 2, dan 1 frekuensinya ada 1, maka yang merupakan nomor unik adalah 6 dan 1, karena frekuensinya adalah 1. Kemudian karena kita mencari angka yang terbesar, maka jawabannya adalah 6. Lalu bagaimana caranya untuk membuat program mencari nilai unik? Pertama, di sini saya akan membuat variabel frekuensi sebagai penanda jumlah dadunya. Jumlah panjangnya 20 deh. Kemudian di sini saya akan mendeklarasikan kalau frekuensi tiap dadu yang masuk adalah sebesar min 1. Lalu setelah kita input, saya akan membuat proses untuk menghitung frekuensi dadu yang masuk. Kita gunakan perulangan for, kurang dari jumlah orangnya. Kemudian di sini saya akan menggunakan n, variabel n dengan nilai awal 1 untuk menghitung frekuensinya. Jadi sebenarnya kalau frekuensi ini kayak nandain dadunya, tapi kalau n ini sebagai yang di incrementnya. Kita deklarasikan di sini n. Kemudian perulangan lagi untuk menghitung jumlah si dadu yang masuk. Dan di sini jika dadu indeks I itu sama dengan dadu yang di indeks J, maka n-nya kita increment. Dan frekuensinya yang tadinya semuanya minus 1, yang tadinya min 1 akan berubah menjadi 0. Ya, maksudnya ini jika dadu yang sebelumnya kita input itu sama dengan dadu yang baru, maka n-nya kita tambahkan, kita incrementkan. Dan kemudian setelah kita incrementkan di sini, jika frekuensi dari dadunya itu tidak sama dengan 0, maka frekuensi I itu jumlahnya sama dengan jumlah n. Jadi ini kan nanti perulangan gitu kan, jika dadunya sama nilainya n-nya kan nambah terus gitu. Dan kemudian jika frekuensinya itu tidak sama dengan 0 nilainya, maka nilainya itu sama berarti dengan jumlah si n ini. Kemudian karena kita ingin mencari nilai yang terbesar, yang pertama saya akan mendeklarasikan max sebagai variabel nilai terbesar. Sini saya akan menginisialisasikan bahwa nilai max itu ada di indeks dadu yang pertama. Kemudian kita lakukan perulangan untuk mencari nilai yang terunik dan yang terbesarnya. Di sini jika frekuensi itu sama dengan 1, seperti yang saya bilang tadi, nilai unik itu jika frekuensinya sama dengan 1. Kita cari nilai terbesarnya. Jika dadu I itu lebih besar daripada nilainya maksimal, maka maksimalnya adalah dadu ke I. Dan kemudian maksudnya di sini adalah jika dadu yang tadi kita simpan itu
yang ada yang masuk, inputan dadu yang masuk itu lebih besar daripada max. Max adalah yang pertama, max itu adalah dadu yang ke 1, atau misalnya tuh input dadunya ada 1, 2, dan 3. Maka pada awalnya si max ini akan nyimpan nilai 1. Nah, terus pas di sini ketika input kedua masuk, yaitu nilainya 2, maka dadu ini lebih daripada max kan? Nah, maka kemudian di sini nilai max-nya adalah si dadu yang kedua tadi. Lalu, karena kita karena soalnya bilangnya untuk mencari posisi atau nomor urut, maka di sini kita masukkan posisi sama dengan I plus 1. Ya, kita deklarasikan dulu posisinya. Kenapa plus 1? Karena kan biasanya di array itu tuh dimulai dari indeks 0. Sedangkan kita itu inginnya posisinya dari indeks 1. Dari nilainya ingin 1, bukan dari 0. Jadi kita tambah 1. Kemudian di sini jika posisi nomor urut itu lebih besar daripada 0, maka kita print jika tidak, maka tidak ada pemenang. Kita coba run. Misalnya ada 8 orang. Kemudian dadunya yang pertama ada 1, 2, yang kedua 1, yang ketiga 1, yang keempat 5, 4, 3, 6, 6. Maka hasilnya adalah nomor urut yang keempat yang memiliki nilai unik dan yang terbesar. Di sini kan kita tahu kalau nilai yang uniknya itu ada nomor 5, 4, dan 3. Karena yang terbesarnya adalah 5, maka 5. Dan 5 ada di posisi keempat, jadi ini posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, maka yang keprint adalah yang lagi sesuai soalnya 5, 1, 2, 6, 4, 1. Ada 5 orang. Yang pertama 1, yang kedua, yang ketiga 6, 4, 1. Di sini nilai uniknya ada 2, 6, dan 4, dan terbesar adalah 6. 6 berada di posisi ketiga. Coba lagi, jika semuanya memiliki nilai yang sama, maka tidak ada pemenang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Apabila ada yang kurang jelas atau ada saran atau kritik, bisa tambahkan komentar di bawah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.